Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Desvi Amalia, NIM 2040200058 dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sektor-sektor industri halal. Jadi, industri halal adalah kegiatan industri yang dimulai dari memperoleh bahan baku, pengolahan sampai menghasilkan produk halal. Semua proses dalam industri halal harus berasal dari sumber daya dan cara yang dibolehkan secara syariat Islam. Dalam perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman saja, tetapi sudah merambah pada gaya hidup masyarakat seperti tempat wisata, kosmetik, keuangan, hingga fashion. Produk industri halal yang global diantaranya yang pertama makanan dan minuman, yang kedua wisata, yang ketiga farmasi dan kosmetik, yang keempat fashion, dan yang kelima industri keuangan syariah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu makanan dan minuman. Sektor ini merupakan salah satu yang paling dikenal luas untuk industri halal. Makanan dan minuman adalah kebutuhan sehari-hari manusia untuk dikonsumsi. Begitupun dengan umat muslim, kebutuhan sehari-hari tersebut harus sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh syariat. Yang kedua yaitu wisata. Industri halal tak harus selalu mengenai makanan dan minuman. Saat ini, industri halal berkembang ke sektor lainnya, seperti wisata. Wisata halal ini dibuka agar umat muslim merasa nyaman saat menikmati liburan atau mengunjungi tempat wisata. Wisata halal misalnya, hotel-hotel dalam destinasi wisata tak menyajikan alkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Yang ketiga yaitu farmasi dan kosmetik. Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam serta bahan baku halal. Yang keempat, fashion. Fashion muslim akan selalu dicari oleh masyarakat karena Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, ditambah kesadaran muslimah untuk menyempurnakan penampilannya dengan memakai hijab juga semakin banyak. Yang terakhir yaitu industri keuangan syariah. Untuk memenuhi keperluan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, maka muslim di Indonesia memerlukan suatu ekosistem industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah semakin berkembang, tak hanya berfokus pada perbankan syariah saja. Sudah banyak bermunculan industri keuangan syariah non-bank seperti asuransi, reksadana, pasar modal, hingga peer-to-peer seperti Alami. Tantangan industri halal di Indonesia. Meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi perkembangan industri halalnya masih belum bisa berkembang dengan negara lain. Ada 4 faktor yang menghambat Indonesia sebagai pusat industri halal global, di antaranya yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal, sebab perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal masih cukup besar. Yang kedua, pemerintah perlu mendesain agar regulasi sertifikasi halal tidak menghambat kemajuan pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Yang ketiga, pemerintah belum mendukung pertumbuhan industri halal domestik secara maksimal. Pada industri farmasi misalnya, pemerintah perlu memfasilitasi riset dan pengembangan bahan baku halal untuk obat dan kosmetik. Yang keempat, pemberian insentif fiskal. Di Malaysia, industri halal mendapatkan potongan pajak investasi dari pemerintah hingga 100% yang berlaku selama 10 tahun. Bahan baku industri tersebut juga dibebaskan dari biaya masuk dan pajak penjualan. Selanjutnya, strategi pengembangan industri halal. Berdasarkan strategi dan rekomendasi penguatan infrastruktur ekosistem jaminan produk halal, diantaranya adalah yang pertama yaitu sinkronisasi sistem jaminan produk halal atau JPH antara lembaga pemeriksa halal atau LPH, MUI, dan BPJPH. Selanjutnya, memperkuat eksistensi BPJPH di daerah untuk mendorong aksesibilitas para pelaku usaha. Kemudian, menyusun dan mensosialisasikan pedoman standarisasi akreditas LPH.
Selanjutnya, menyesuaikan brand positioning industri halal dengan tren global lifestyle value chain, yaitu healthy products, ecological friendly, dan socially responsible. Selanjutnya, mempercepat dan memperbanyak kerjasama dengan berbagai negara untuk memperkuat pengakuan standar dan sistem JPH Indonesia. Kemudian, melakukan literasi dan sosialisasi secara masif terkait dengan konsep halal dan sertifikasi kepada UMKM dan koperasi atau media cetak, sosial media, influencer, dan lain-lain. Kemudian, menyusun dan mensosialisasikan SOP standarisasi self-declare bagi UMKM dan lainnya. Sedangkan berdasarkan rekomendasi penguatan industri makanan halal terkait integrasi ekosistem usaha syariah, diantaranya adalah digitalisasi sertifikasi produk pangan UMKM untuk memudahkan traceability dari kehalalan produk yang dihasilkan dalam rantai pasok produk pangan halal. Kemudian, memanfaatkan digitalisasi sertifikasi produk pangan halal untuk integrasi elemen-elemen dalam ekosistem usaha pangan halal agar dapat menelusuri kehalalan produk dan memudahkan pembiayaan bagi pihak-pihak dalam ekosistem tersebut. Yang terakhir yaitu mengembangkan platform digital bagi transaksi dalam ekosistem usaha pangan halal dan membentuk halal hub supply chain dan lain-lain. Langkah strategis pengembangan SDM dalam industri halal diantaranya yang pertama yaitu sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua yaitu penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa atau karakter building. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan atau kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama generasi muda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sektor-sektor industri halal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.